Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di acara kesayangan kita Live Talk, a talk so serious, It it is is fun. fun bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir, halo. Yes. Saudara, kita kembali lagi setelah minggu lalu hari kenaikan, kita kosong ya, tetapi ada ibadah, tetapi sekarang kita kembali lagi dan pas sekali temanya adalah Pentakosta sebab memang setelah kebangkitan murid-murid menunggu di loteng Yerusalem ya untuk menunggu turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus yang dikenal dengan Pentakosta. Itu sebabnya kita mau membahas pada malam hari ini nih Bang. Ya. Kita nggak cuman berdua. Kita bahas Pentakosta dan nggak cuma berdua ya. Yes, sebab kita ditemani Oke. oleh seorang apologet muda, teolog muda yang namanya mulai naik daun. Kesian padahal daunnya dinaik-naikin. Mulai dikenal di mana-mana, ganteng juga, jago nyanyi, siapa lagi kalau bukan Pastor Hobson sama si Siap, thank you buat undangannya Pak Wigan. Doktornya belum kan Pak? Oh iya, ini doktor ini. Wow, luar Siap. biasa. Oke, kita udah gak sabar nih mau berbincang-bincang sebab pasti kalau kita bicara Pentakosta ada begitu banyak pertanyaan ya dalam benak saudara pemirsa. Saya yakin juga tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta ya? Apakah Pentakosta itu identik dengan bahasa roh? Apakah Pentakosta itu sebuah aliran yang sesat atau enggak? Atau apakah Pentakosta itu yang justru yang betul, yang enggak Pentakosta malah yang enggak benar? Atau apa? Nah, saudara, nanti kita akan membahas, kita akan ngobrol santai. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa menghubungi di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Jangan telepon, jangan video call. Saudara bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Oke, Pastor Ruli silakan buka dulu. Terima kasih. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Pastor Wigan, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta ini adalah perayaan yang penting di dalam kekristenan. Dan Pentakosta ini jadi sesuatu pembahasan yang lumayan ruwet, yang lumayan kontroversial juga. Tapi kerinduan kami dari Live Talk adalah supaya semua yang mendengarkan acara ini makin hari makin bertambah di dalam pengetahuan. Pengetahuan itu penting sekali untuk kita punya. Memang kita berperkara dengan Allah yang luar biasa hebat, Allah yang kuasanya mengagumkan, Allah yang tidak akan pernah bisa kita pahami seutuhnya. Cuman Ulangan 29 ayat yang ke-29 mengatakan hal ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Memang untuk selamanya kita tidak akan pernah bisa mengerti Allah dengan segala kuasanya yang heran dan luar biasa itu. Tapi dikatakan bahwa ada kok bagian yang harus kita pahamin. Nah, memahami Pentakosta jangan sekedar dipahami dari hal-hal yang adikodratinya, dari mistiknya, dari hal-hal yang tidak terselami. No, justru kita harus masuk ke dalam pendalaman, ke dalam pengertian. Karena hanya dengan memiliki pengertian yang sehat, kita bisa berbuah. Karena itu, Paulus juga pernah berdoa. Doanya bilang begini loh, ini hebat doanya. Sebab itu, kata Paulus, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Apa yang diminta? Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, sekali lagi,
Pentakosta itu memang bicara tentang suatu hari yang hebat, di mana tiba-tiba ada api dari langit jatuh turun menyambar kepada murid-murid yang ada di sana pada waktu itu. Dan tiba-tiba nanti kita akan dialog juga mengenai ini. Tiba-tiba murid-murid bisa bicara dengan bahasa-bahasa yang asing. Nah, kita mau tahu bahasa asing itu apa? Yang turun dari langit itu apa? Kita mau pelajarin itu semua. Nah, yang kita mau bicarain, jangan ngelihat dari adi kodratnya, wah luar biasa, api dari langit, bahasa yang aneh-aneh. Terus kita hanya berkutat di situ. Jangan masuk ke dalam pendalaman dan pendalaman. Karena melalui pendalaman barulah kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah. Ayo, mari kita masuk ke dalam pemahaman tentang apa itu Pentakosta dengan segala macam pernak-pernik yang Roh Kudus dan lain-lain. Kita ada ahlinya di sini, Dr. Robson Samosir dan ada Pastor Wigan. Oke, Pastor Robson, kita mau dengar dulu nih selayang pandang tentang Pentakosta. Coba mungkin boleh cerita dulu nih untuk semua jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan. Iya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ruli, benar sekali ya. Kalau kita ngomong Pentakosta, ngomong tentang Roh Kudus, ngomong tentang karunia-karunia, selalu menjadi perbincangan yang hangat. Karena case ini merupakan salah satu topik yang cukup diperdebatkan. Sering didiskusikan, apalagi di kalangan Pentakosta atau karismatik. Dan tidak sedikit orang yang menganggap atau ada kelompok yang menganggap bahwa ini sesuatu yang bersifat kontroversial. Salah satu yang dianggap kontroversial adalah apakah tanda dari orang dibaptis oleh Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Seakan-akan kalau tidak berbahasa roh dianggap tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini kan ngeri-ngeri sedap ini. Ya, jadi Pentakosta itu kemudian disimplifikasi menjadi sekedar tanda apakah bisa berbahasa roh atau tidak, nah, gitu ya. Oke, ya. Waktu itu kan kita tahu ada 3 tanda. Yang pertama lidah-lidah api, lalu ada suara keras, lalu yang ketiga berbahasa lidah. Nah, kalau kita straight to the point, harus peristiwa Pentakosta itu terjadi dalam setiap diri orang percaya ketika terima Yesus. Pertanyaannya, apakah benar ada lidah-lidah api, terus suara keras sebelum kita berbahasa roh? Apakah itu terjadi pada waktu kita pertama kali berbahasa roh? Nah, itu sesuatu yang perlu dipersoalkan. Kalau hanya kita hanya berbahasa lidahnya saja, berarti nggak benar dong peristiwa Pentakosta itu terjadi secara detail dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika terima Yesus. Nah, jadi pembicaraan ini menarik. Tadi kan apakah harus berbahasa roh untuk kita dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, ini menjadi diskusi yang menarik untuk sebenarnya kita. Kalau kita bicara Pentakosta sendiri itu kan kita bicara tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus, betul. Nah, apa sih yang membedakan? Apakah dulu Roh Kudus belum pernah dicurahkan? Kenapa baru pada peristiwa itu sampai heboh gitu loh? Ya. Emangnya dulu nggak ada Roh Kudus kan tuh gitu pertanyaannya ya? Ini menarik sekali. Jadi pencurahan Roh Kudus pada waktu itu berbicara tentang penggenapan janji Tuhan Yesus ya. Yang pertama, bahwa nanti mereka akan dibimbing oleh Roh Kudus, oleh penolong yang lain. Yohanes 14, 15, 16 di pasal 16 Tuhan Yesus menegaskan pekerjaan penghibur itu. Akan menginsyafkan kita akan dosa, dan lain sebagainya macamnya. Terus ada menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang fungsi atau pekerjaan penghibur atau Roh Kudus itu banyak sekali. Tapi kenapa fokus kita hanya di bahasa roh gitu loh. Tapi kita bukan anti bahasa roh karena kita bahasa roh juga. Jadi diulang dulu kan, ini adalah pemenuhan terhadap janji. Itu janji Tuhan Yesus. Pentakosta itu yang pertama. Sebenarnya maknanya adalah pemenuhan terhadap janji. Bahwa Tuhan Yesus pernah pada suatu masa menjanjikan akan datangnya penolong. Inilah datang Roh Kudus itu. Begitu ya. Nah, kemudian cerita itu disambung di Kisah Para Rasul kan, Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, dalam kejadian di Kisah Para Rasul pada hari itu tiba-tiba lidah api turun dari langit. Ada suara, begitu kan, ada suara besar dan lain-lain.
Terus tiba-tiba murid-murid pada waktu itu dikatakan begini, pasal Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini dia. Seru Jadi ya. bahasa-bahasa lain itu kan Ya. masalahnya. Bang, mungkin sebelum kita ke bahasa lain, Bang, saya mau mempersoalkan begini dulu. Ini kan peristiwa turunnya Roh Kudus. Pertanyaannya, memang sebelum itu Roh Kudus belum pernah turun? Nah, ini tadi yang Tadi. Iya. Dijawab. Jadi kita ini sebelum ke Lolos. urusan bahasa, Ya. kita harus mempersoalkan yang ini dulu. Betul. Memang dulu nggak ada Roh Kudus. Nah, ya kan? ini akhirnya nanti masuk kepada pembahasan mengenai siapa Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau kita percaya Allah Tritunggal, kita percaya dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia bukan baru ada waktu pencurahan Pentakosta. Nah, itu perlu digarisbawahi. Dan dia adalah pribadi. Kita dengan tegas mengatakan dia adalah pribadi karena nggak mungkin yang bukan pribadi bisa menuntun kita pribadi. Nah, kita dengan demikian menolak pandangan yang menganggap bahwa Roh Kudus itu hanya kekuatan seperti energi dan lain sebagainya macamnya. Jadi kita percaya bahwa Roh Kudus sudah ada. Tetapi peristiwa Pentakosta adalah momentum di mana Roh Kudus akan berdiam dalam diri setiap orang percaya secara permanen. Permanen. Hal itu berlangsung setelah Yesus menebus kita dari dosa. Baru Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kita secara permanen ketika dia sudah terlebih dahulu menebus kita dari dosa. Sebelumnya Roh Kudus sudah ada tetapi bersifat temporal sifatnya. Pendiamannya terhadap orang-orang tertentu. Bang, ini menarik, saya mau baca nih Bang. Dari Bilangan 11 ayat 25. Oke, gimana? Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian roh itu yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Temporal. Jadi saya menarik sekali apa yang tadi Pastor Robson katakan, bahwa pada zaman dulu memang temporal. Setelah itu tidak lagi. Dan ini juga terulang kalau kita lihat di kisah Saul. Betul. Saul juga pernah kepenuhan. Temporal Temporal. Sampai orang-orang kan yang berkata, saya tidak bukakan lagi ya, entar saudara cari sendiri. Sampai orang-orang pada bingung. Lihat dia loh, dia bukannya anak Kish itu, kok dia kayak nabi sekarang. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Nah, jadi di sini yang menariknya saudaraku ya, kalau saya simpulkan bahwa yang paling penting dari Pentakosta yang harus kita maknai adalah bahwa Roh Kudus ada dalam setiap kita secara permanen. Ya, itu perlu digarisbawahi. Itu yang harus kita garisbawahi tentang Pentakosta ini. Tidak lagi turun naik. Nah, dalam semboyan Yahudi ada semboyan yang mengatakan dalifne mi'atah omet. Dikatakan begitu. Dalifne mi'atah omet. Ketahuilah di hadapan siapa engkau sedang berdiri. Jadi mereka percaya dan yakin. Ini bangsa Yahudi yang belum kenal Roh Kudus sebetulnya. Mereka mengatakan bahwa dalam setiap saat, di setiap tempat, kita selalu berhadapan dengan Roh Allah yang ada di depan kita. Sehingga ketika kita berada di hadapan Roh Allah, posisi kita harus selalu dalam kondisi menunduk kepadanya, ya. Nah, hari ini dijelaskan sama Pastor Robson dan Pastor Wigan bahwa Roh Kudus itu hari ini bukan hanya ada di hadapan kita, dia ada di dalam kita. Nah, apabila dia ada di dalam kita, maka setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap pikiran kan harus selaras. Kalau enggak, keterlaluan. Nah, sekarang kita lanjut. baru masuk ke urusan bahasa lain. Ayo Bang. Silakan diteruskan dulu. Kisah Rasul 2 ayat 4 tadi. Kisah Rasul 2 ayat 4 tadi. Nah, ketika lidah-lidah api itu turun, kemudian tiba-tiba murid-murid ini bisa berbahasa yang lain, bahasa lain nih, ya. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh beberapa teman-teman kita di pedalaman mana ini? Di tempat lain, sebagian kekristenan menganggap bahwa bahasa lain ini adalah bahasa roh, gitu. Nah, ini gimana nih ceritanya, gimana nih Pastor Robson? Bahasa lain ini apa itu? Mereka, ini sebenarnya bicara bahasa roh,
Ya. atau bicara misalnya orang Yahudi tapi tiba-tiba bisa ngomong Mandarin, Oh, atau dia tetap ngomong Yahudi tapi yang dengar kayak ngomong Mandarin. ada pertanyaan yang lebih ringan nggak? Jadi pertanyaannya mujizat pada mulut atau pada telinga, ya? Iya. Sederhananya itu memang salah satu hal yang sering diperdebatkan. Tetapi kalau kita melihat teks ya, ayat 8 dan 9 dan 10, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan juga bahkan ada Arab. Nah, dari beberapa ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika mereka berbahasa lain, berbahasa lidah itu, mereka betul-betul menggunakan bahasa dari orang-orang ini. Ya. Orang Arab, Media, Elam. Jadi mujizat bukan pada telinga, tapi memang pada mulut. Mereka berbahasa sesuai dengan orang-orang yang ada, yang tercengang gitu loh, yang terkagum dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Ya, ayat 11 kan. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi mujizatnya ada di mana nih? Di kupingnya atau di mulut orang yang bicara ini? Yang mana tadi? Di mulut. Di mulut si pembicara. Bukan di telinga, bukan di telinga. Karena tiba-tiba si pembicara bisa ngomong dengan bahasa orang-orang ini ya, orang-orang asing ini ya. Oke. Jadi misalnya kalau bahasa roh di situ, misalnya saya nggak bisa ngomong Mandarin, tiba-tiba saya bisa ngomong Mandarin gitu. Betul. Ya. Kita perlu mendefinisikan dulu ya, bahasa roh itu adalah bahasa yang dianugerahkan oleh Tuhan secara supranatural tentunya, di mana bahasa itu bukan bahasa ibu, bahasa yang tidak kita pahami, Tuhan anugerahkan. Dan lagi-lagi ya, karunia-karunia itu bersifat temporal, ya bukan kepemilikan, tapi temporal sifatnya. Tapi Roh Kudus itu permanen, tinggal dalam diri kita. Jadi kita meyakini bahwa Roh Kudus itu memberikan bahasa yang bukan bahasa kita, bukan yang kita gunakan. Ini maksudnya di dalam kejadian itu atau hari ini? Hari ini dan hari itu juga. Hari ini dan hari itu. Ya. Oke, jadi singkatnya gini, kalau menurut Pastor Robson, kan ada pandangan yang berkata bahasa roh itu ada dua macam. Ya. Yang pertama yang terjadi di Kisah Rasul 2. Ya. Yang kedua adalah yang Paulus juga pernah katakan sebagai bahasa doa. Itulah yang banyak dipraktekkan di kalangan gereja-gereja Pentakosta. 1 Korintus 12-14. Ya, nah pandangan Pastor Robson tuh gimana? Apakah bahasa roh itu memang cuma satu macam atau memang ada dua macam? Ada yang bahasa doa sama yang terjadi di Kisah Rasul itu? Kalau saya bukan istilah bahasa doa tapi bahasa spiritual. Jadi ada dua. Yang pertama itu memang bahasa yang ada di dunia ini, seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul. Kalau bahasa spiritual itu memang bahasa yang bukan dari dunia ini. Nggak tahu, entah itu bahasa malaikat seperti yang Paulus jelaskan di 1 Korintus. Kita nggak tahu. Kenapa kita mendefinisikan itu sebagai sesuatu yang bukan bahasa dari dunia ini? Karena kita didorong supaya minta karunia untuk menafsirkan. Kalau memang itu adalah bahasa yang memang dari dunia ini, kenapa kita didorong supaya meminta karunia untuk menafsirkan? Kalau ini sama dengan di Kisah Para Rasul kan, yang dengar nggak ada masalah untuk Iya, ngerti ya. karena memang bahasa di dunia ini. Tapi di 1 Korintus Paulus mendorong mereka ketika mereka berbahasa roh minta juga karunia untuk menafsirkan. Jadi ada bahasa roh dalam pengertian yang pertama bahasa yang ada di dunia ini, yang kedua itu bahasa spiritual menurut saya. Mungkin saja itu bahasa malaikat. Yang penting ya kita nggak tahu ya bahasa apa itu, tapi itu bahasa spiritual kalau saya punya bahasa. Jadi Pastor Robson ada di dalam posisi mengakui bahwa memang ada yang seperti itu ya. Nah, significance-nya apa atau implikasinya? Doktrin Pentakosta kan mengenal itu sebagai that is the initial evidence. Jadi tanda awal. Kalau seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini juga salah satu yang paling sering diperdebatkan. Tapi sebelum ke situ saya kembali lagi ke Kisah Rasul 2 dulu ya. Terkait dengan pertanyaan Pastor Wigan. Kayaknya belum kompleks kita persoalkan. Ada yang bilang itu bukan bahasa, kemampuan berbahasa, tapi berlogat.
Ya, logatnya gitu loh. Kalau orang Batak, mananya kau ini? Jadi bukan bahasa Batak tapi logatnya logat Batak. Gitu loh. Nah, kalau saya melihat dua-duanya. Jadi contoh berbahasa Yudea atau Aram atau Arab. Ya, mereka betul-betul berbahasa Arab dan berlogat Arab. Jadi waktu mereka mempermuliakan Tuhan, ya, menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Jadi mereka itu luar biasanya, bukan hanya berbahasa mereka, tapi logat-logat mereka pun itu sampai mereka tiru juga. Jadi seperti bahasa ibu ya? Ya, bahasa ibu dan logat mereka juga dikuasai. Kan kalau orang Batak kan punya ciri khas kalau berbicara. Ya kan, bahasa Inggris pun tetap disertai dengan logatnya kan. I don't know. It's so difficult for me. Ya, jadi bukan hanya bahasa Inggrisnya, tapi juga logatnya ada, unik. Jadi langsung ketahuan gitu loh. Gitu. Jadi dua-duanya. Ya, nah, kembali lagi referensinya juga ada, kita bicara ini ada. Ya. Misalnya kalau mau di referensi itu ada di Faith Life Bible Study, dibilang begini. Other languages yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 itu adalah languages that were not heavenly utterance, bukan bahasa dari surga, but human speech understood by a wide variety of people groups present in Jerusalem for the feast. Jadi bahasanya yang waktu itu berlaku adalah bahasa yang berlaku di bumi pada saat itu gitu. Itu referensinya ya kan? Terus? Ya betul. Terus tadi apa yang persoalan apakah harus orang berbahasa Arab? Sebab biasanya dalam doktrin Pentakosta, saudara, kita sedikit ngomong doktrin juga nih ya. Ya boleh. Tapi kita kemas dengan fun aja dan ringan-ringan saja. Ya. Katanya ini adalah the initial evidence. Dulu waktu saya kuliah juga di Assembly of God, mereka juga mempercayai doktrin Pentakosta awal itu adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Initial evidence adalah speaking in tongue atau berbahasa lidah. Nah ini gimana nih? Oke, kalau kita merujuk kepada teks dulu ya, 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 29. Dari teks ini kita dapat menyimpulkan bahwa benar tidak harus ya orang berbahasa roh ketika dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi itu bukan tanda mutlak dari seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kita tidak menyalahkan atau tidak menganggap itu juga sebagai sebuah yang mutlak. Tidak mungkin seseorang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Ada juga memang orang yang seperti itu. Tapi di 1 Korintus 12 ayat 28, Paulus ngomong begini. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Artinya ada banyak gitu loh karunia-karunia atau jabatan. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah ayat 29 itu bahasa retorika sebenarnya. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Jawabannya tidak. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Tidak. Jadi apakah harus kita berbahasa roh sebagai tanda awal ketika kita dipenuhi Roh Kudus? Jawabannya tidak. Yang kedua itu dari sisi secara teologis ya. Yang kedua dari sisi praktisnya begini. Kita itu sudah langsung menghakimi orang lain sebenarnya. Di luar Pentakosta, di luar karismatik, apakah mereka kita anggap langsung kita cap gitu loh. Mereka nggak dipenuhi Roh Kudus karena mereka nggak berbahasa roh. Ya. Dalam ibadah-ibadah mereka nggak ada penekanan bahasa roh gitu loh. Jadi yang punya bahasa roh ini kasih cap stigma ke orang yang nggak punya gitu maksudnya. Iya betul. Betul. Maka ini Bang, karena sebagian memutlakan, implikasi negatifnya juga jadi banyak yang cuma niru-niru Bang. Loh, iya kan? Karena ini dimutlakan sehingga ada sebagian orang yang gue nggak pede nih kalau beloman kan tuh gitu ya. Akhirnya ya udah deh ikut-ikutan tetangganya laba-laba ikut deh laba-laba loh kan tuh gitu. Betul, ini mungkin bagian saya dulu Bang ya sebentar Bang ya. Ini menarik nih, seru nih. Gini, memang pada akhirnya pengajaran yang salah itu bisa menimbulkan praktik yang salah.
Ya. Tadi saya senang sekali dengan bahasa Maruli di awal tadi, bahwa penting bagi kita orang Kristen punya pemahaman, pengetahuan, supaya kita tidak salah dalam mempraktekkan firman Tuhan. Hanya dengan pengetahuan kita bisa berbuah kan? Itu dia. Nah, terkait ini juga sama. Kalau kita memiliki gambaran yang salah, pemahaman yang salah tentang dibaptis Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus atau bahasa roh, akhirnya prakteknya salah. Ada yang menganggap bahwa kalau tidak berbahasa roh tidak selamat. Ini kan terlalu ekstrim. Ada yang menganggap bahwa ukuran kedewasaan rohani adalah bahasa roh. Ada yang menganggap bahkan kalau kita nggak bisa bahasa roh nanti nggak bisa masuk surga. Karena di surga itu bahasa roh. Ini kan ngeri-ngeri sedap akhirnya kan. Mau nggak mau akhirnya sekalipun kita nggak dapat, akhirnya memaksa diri. Akhirnya yang terjadinya apa? Manipulasi. Tadi kan semua bahasa rohnya sama. Ya maaf, saya bukan mau menghakimi, tapi saya rasa itu nggak bahasa roh. Karena bisa sama semua, laba-laba di belakang, laba-laba di depan, semua laba-laba. Akhirnya jadi Spider-Man. Iya, kuraba-raba saku kurata-rata-rata. Oke, saudaraku, seru sekali perbincangan kita. Di layar kaca saudara ada nomor WhatsApp yang saudara boleh bertanya ya. Saya rasa ini topik yang sangat seru, pembicaraan kita pun seru sekali. Saya mau ingatkan saudara bahwa saya tidak anti berbahasa roh, saya sendiri pun berbahasa roh. Tetapi jangan kita mutlakan dan jangan kita menilai orang, oh kalau dia belum bahasa roh berarti dia tidak rohani. Oh kalau dia belum bahasa roh berarti dia belum dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi kita harus kita harus menghargai semua karunia yang Tuhan berikan untuk masing-masing pribadi, lepas pribadi, dan kita tidak pernah bisa menilai seseorang dari karunia. Ya, karunia apapun itu, kita tidak bisa menilai seseorang dari karunia. Sebab dari buahnya lah mereka akan dinilai, bukan dari karunianya. Ya. Kalau saya tambahan saya gini, kalau tadi kelihatan bahwa kami sini ketawa-ketawa dengan ya tadi barusan kita ketawa-ketawa itu juga bukan bermaksud untuk merendahkan orang-orang yang berbahasa roh. Kami menghargai, tapi yang kami perlu tegaskan dan perlu dicatat adalah bahwa sekali tadi Pastor Wigan udah bicara, yaitu jangan memutlakkan. Nah itulah ketika kita memutlakkan, maka itulah yang harus jadikan bahan ketawa. Nggak boleh loh. Ada ini Paulusnya aja bilang bahwa ada yang bisa bahasa roh, ada yang enggak. Dan kemudian Paulus juga katakan bahwa jangan kejar yang itu, kejar yang lain. Karunia yang utama, kan begitu. Jadi iya, jangan berhenti sekedar merasa udah bisa bahasa roh. Dan juga jangan berhenti ketika kita udah bisa berbahasa roh, jangan merasa bahwa kita udah pasti anggota surga. Bukan itu loh. Ya, yang begini-begini yang harus kita ketawakan gitu. Tapi kami menghargai kalau memang ada saudara-saudara yang bisa berbahasa roh, bagus. Pastor Wigan juga bisa berbahasa roh gitu ya. Mungkin saya perlu tambahkan Silakan. Menegaskan kembali bahwa kita sama sekali tidak menghakimi. Tapi sebagai orang Kristen, ya kita harus memiliki pengetahuan yang proporsional. Ya, kita harus memiliki dasar Alkitab yang baik, yang sehat dalam kita membangun sebuah pengajaran, teologi atau doktrin. Karena gak sedikit ya ada tuduhan bahwa orang Pentakosta itu adalah orang-orang yang membangun teologi atau doktrin berdasarkan pengalaman. Betul. Nah ini kan sesuatu yang mari kita open minded gitu loh, membuka diri untuk menerima kritikan. Kalau memang apa yang kita lakukan itu tidak memiliki dasar teologi yang baik, ya kita terima itu sebagai sebuah masukan yang baik bagi setiap kita. Kalau selama ini belum pernah kita pergumulkan ya dasar teologianya, mari kita pergumulkan. Kalau memang ada ya puji Tuhan. Kalau nggak ada, bagaimana sikap kita? Berani nggak kita terbuka? Seperti yang tadi, kita nggak melarang orang untuk berbahasa roh. Yang kita perlu tegaskan adalah jangan memutlakkan bahwa tanda dari orang dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Kita nggak melarang. Contoh 1 Korintus pasal 14 ayat 39. Paulus sendiri yang menegaskan. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kita tahu Korintus ini kan orang-orang yang nggak dewasa rohani. Jemaat yang paling kaya dengan karunia rohani itu jemaat Korintus. Tapi jemaat yang paling tidak dewasa rohani itu jemaat Korintus. Ini lucu.
Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang menganggap mereka itu hebat karena punya karunia-karunia rohani. Salah satunya yang paling menonjol yang disombongkan adalah berbahasa roh. Nah, padahal di Korintus ini bahasa roh itu adalah daftar paling terakhir Paulus tempatkan. Jadi bukan sebagai yang terutama. Nah, yang terutama Paulus tegaskan justru apa? Di 1 Korintus 13 kasih. Jadi kalian bisa bahasa roh, jangan menghina orang yang nggak bisa, dan yang nggak bisa jangan menuduh orang yang bisa sesat. Iya, jangan itu yang tadi yang ekstrim tadi itu. Jangan menganggap bahwa bahasa roh itu ukuran kedewasaan rohani. Seakan-akan orang yang tidak berbahasa roh nggak dewasa rohani, nggak selamat, nggak masuk surga. Ini kan sesuatu yang tidak baik lah, sesuatu yang tidak boleh. Tapi di sisi lain orang yang nggak mau terima bahasa roh juga jangan terus itu kan. Iya betul, kita harus fair menilai ya. Fair dong. Ya jangan menganggap orang Pentakosta itu orang kerasukan setan karena bisa berbahasa berbicara sesuatu yang tidak dipahami oleh mereka. Ya itu kan sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Tuhan anugerahkan gitu loh. Bang, tapi tadi ada satu statement yang menarik sekali, Bang. Saudaraku, sebelum saya lanjut nih, yang mau WhatsApp ini sudah masuk beberapa pertanyaan luar biasa. Kita santai aja, kalau lewat sedikit dari 1 jam juga it's okay ya, santai aja. Oh, kita pasti jawab semua pertanyaan saudara. Ini sudah ada 5 pertanyaan secara masuk. tuntas. Bang, tadi ketika Pastor Robson katakan ada tuduhan yang mengatakan gerakan Pentakosta itu membuat teologianya sendiri atau berdasarkan pengalaman. Nah, saya mau share apa yang saya pahami dan apa yang saya percayai dari sudut pandang bingkai besar kerajaan Allah. Dalam arti gini, saya percaya bahwa Tuhan itu bergerak dengan dinamis dan maju ke depan. Ketika gereja memasuki masa kegelapan gereja, sampai ada indulgensia, ada jual beli surat penghapusan dosa, dan segala macam yang disebut masa kegelapan gereja itu, tiba-tiba muncul para tokoh reformator. Ada Zwingli, ada Calvin, ada Luther dan lain sebagainya. Di mana pada saat itu saudara baca Alkitab pun tidak boleh. Karena katanya hanya boleh para pendeta, para imam yang boleh baca Alkitab. Kemudian muncullah Martin Luther dengan sola gratia, hanya oleh anugerah, sola fide hanya oleh iman, dan sola scriptura sama solaria. Nah, Oke, saya teruskan dulu. Ini yang saya katakan, ini pemulihan yang pertama. Tuhan melakukan pemulihan doktrin. Tapi Tuhan nggak gerak sampai di sana. Nggak berhenti di situ. Tuhan nggak berhenti sampai di sana. Setelah itu 1-2 abad kemudian muncul Wesley bersaudara dengan gerakan kesalehan. Ini apa yang saya tangkap adalah doktrin lu udah pada pintar, hidup belum saleh. Maka saya katakan tadi, saya memandang dari bingkai besar kerajaan Allah. Muncul Wesley bersaudara yang kita kenal dengan pietisme, gerakan kesalehan, Holiness Movement. Nah, akhirnya doktrin udah, saleh udah, karunia maju lagi. Karunia belum. Baru di akhir 1890-an, awal tahun 1900-an dimulai dulu dengan Charles F. Parham yang merupakan bapak rohani dari William J. Seymour. Kemudian ada gerakan Azusa Street yang itu yang menjadi terkenal sekali. Memang sejarah mencatat itu pernah ada. Walaupun kalau sekarang saudara ke situ ya udah nggak ada apa-apanya, tapi memang pernah terjadi. Sejarah mencatat yang namanya pelacur lewat, nggak ada yang doain, bisa nangis bertobat. Dan itu betul terjadi. Nah, jadi apa yang saya mau katakan di sini, bahwa kita melihat bahwa kita jangan menyesatkan apa yang sudah lewat dan yang nggak sama dengan kita, terus kita bilang sesat. Enggak, sebenarnya kalau kita lihat dari bingkai besar kerajaan Allah, justru itu semua saling melengkapi. Justru itu semua Tuhan tuh melakukan pemulihan secara bertahap. Maka di Kisah Para Rasul bilang Tuhan akan tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Nah, jadi saya percaya bahwa Tuhan akan terus bisa mencurahkan pewahyuan yang baru, hal-hal yang baru, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim dirinya pemilik pewahyuan. Tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim dirinya paling benar. Tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim bahwa ini puncaknya, ini finalnya. No. Kita
kita nggak tahu. Dan saya percaya kalau dunia ini masih ada, Tuhan terus bergerak. Ya. Ya, secara dinamis dan always forward tadi ya. Yes. Mantap. Iya Saya, dong. saya boleh tambah? Iya dong, silakan. Ini mantap lanjut. sekali nih. Jadi ini makin lama makin hot ini. Ya. Terusin. Ya, tadi kan Pastor Rudy kan mengutip kalimat saya bahwa gereja Pentakosta itu adalah gereja yang membangun doktrin atau pengajaran berdasarkan pengalaman. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu diberikan ya justru untuk kita memiliki pengalaman rohani. Satu, yang kedua untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kan dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes pasal yang ke-16 untuk kita jadi saksi, ya kan, melakukan penginjilan dan lain sebagainya macamnya. Tapi juga memiliki pengalaman-pengalaman rohani itu bagian dari Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita. Nah, itulah Kisah Rasul 2 dan 1 Korintus pasal 12, 13, 14. Nah, merujuk kepada tadi Pastor Wigan menarik sekali ya. Tadi membawa kita kepada sejarah gereja. Bagaimana Tuhan itu bekerja secara dahsyat ya di setiap zamannya. Ada tokoh-tokoh yang Tuhan bangkitkan ya di setiap zaman. Lalu kemunculan Pentakosta di abad ke-20 yang digalakkan oleh seorang tokoh yang bernama tadi Charles Parham, lalu William Seymour di Azusa Street tadi ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa ya fenomena itu. Nah, kembali lagi ya, kenapa kan disebut bahwa Pentakosta itu adalah gerakan yang mengembalikan gereja pada Pentakosta, ya peristiwa Pentakosta, ya jemaat mula-mula. Nah, kenapa nggak digalakkan pelayanan karunia-karunia roh dan lain sebagainya macamnya seperti yang dipraktekkan oleh gereja Pentakosta? Karena dianggap bahwa itu sudah berhenti. Nah, lagi-lagi, mari kita mulai mempersoalkan apa yang kita yakini benar atau tidaknya. Jadi karena itu kita sudah lakukan secara turun-temurun belum tentu benar. Tradisi yang meskipun itu sudah jadi tradisi belum tentu benar. Kalau itu dipersoalkan, mari dong kita membuka diri dengan mempersoalkan secara alkitabiah, secara hermeneutik. Nah, mungkin ini bisa menjadi dasar untuk kita menegaskan bahwa karunia-karunia itu masih tidak berlangsung sampai sekarang. Nah, 1 Korintus pasal 13, Pastor Bang Ruli, ayat 8 dan 9. Ini salah satu konteks yang sering diperdebatkan. Dikatakan di ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi dipahami ketika yang sempurna itu tiba, maka bahasa roh, nubuat, semua karunia-karunia itu sudah selesai. Nah, ini adalah salah satu case yang diperdebatkan dan dianggap sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa nggak ada lagi bahasa roh, nggak ada lagi nubuat. Nah, benarkah demikian? Apakah yang sempurna itu dipahami dalam pengertian satu, katanya kanon. Yang kedua, waktu rasul-rasul mati. Jadi waktu rasul-rasul mati itulah yang sempurna itu. Yang kedua, kanon Alkitab. Ketika Alkitab sudah dikanonkan, nah itulah yang sempurna itu. Tapi saya rasa nggak tepat tafsiran itu, nggak sesuai dengan konteks. Yang pertama, di ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dengan dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi yang sempurna itu berbicara tentang kedatangan Tuhan kali kedua. Jadi selama Tuhan Yesus belum datang, belum berakhir karunia-karunia itu. Jadi kuat kok dasar teologi untuk kita mempraktekkan karunia-karunia itu. Jadi nggak ada yang salah dengan Pentakosta menggalakkan ulang pelayanan karunia-karunia roh. Yang kedua, kalau dipahami dalam pengertian kanon yang sempurna itu, lagi-lagi nggak tepat. Karena waktu Paulus menuliskan Korintus ini, nggak ada di pikirannya, nggak ada di otaknya mengenai kanon. Jadi sangat lucu kalau kita mengkaitkan, menghubungkannya dengan kanon. Jadi Alkitabiahkah apa yang digalakkan oleh Pentakosta? Alkitabiah. Begitu, Pastor. Luar biasa. Pada tahun 1800-an ya, pada tahun 1800-an itu ada Edwin Abbott, ada seorang sarjana gitu ya, namanya Edwin Abbott. Dia ngajukan teori tentang flatland. Dia bilang bahwa seluruh bumi ini sebetulnya hanyalah bumi datar. Flat Earth itu? Flatland. Dia bilang flatland. Oke. Bumi itu bumi datar gitu. Sehingga dalam konsep, ini konsep aja, bukan flat Earth, tapi flatland. Dalam pemikiran sarjana ini,
Manusia itu hanya hidup di dalam dua dimensi. Jadi manusia hanya bisa jalan ke depan, ke belakang, atau ke samping. That's it. Oke. Gitu. Jadi manusia hanya hidup di dalam dunia dua dimensi. Jadi kalau dua dimensi itu hanya hidup di dalam dunia yang datar, gitu ya. Nah, tapi ternyata ilmu hari ini menunjukkan bahwa yang disebut dengan dimensi itu bahkan ada dimensi ke-13 loh. Dimensi itu bukan cuma 2 atau 3, tapi bahkan ada sampai dimensi ke-13. Itu ilmu hari ini. Oke. Dimensi itu sampai sebanyak itu ternyata. Nah, karena orang berkutat pada pemikiran tentang berapa dimensi sih kita hidup? 2 dimensi, 3 dimensi, atau 13 dimensi. Kita tuh sering berantem di situ. Padahal, dan hebatnya lagi, semakin kita yakin dengan apa yang kita yakini, kita langsung bilang orang lain sesat. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Allah, apakah Allah terbatas di dalam 2, 3 dimensi atau 13? Enggak loh. Allah nggak pernah terbatas di dalam beberapa dimensi seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang diberkati sehingga dia bisa berkata-kata dalam bahasa yang memang bahasa roh, so be it. Kenapa kita mesti bilang nggak bisa itu, nggak mungkin itu? It's either green or red. No, it's red, it's green, it's black, dan semua warna in between. Itulah Allah. Allah itu nggak bisa dibatasin pada warna apa, tapi semua warna. Jadi kalau ada orang bisa berbahasa roh, ya so be it. Kalau ada orang yang nggak bisa berbahasa roh, puji Tuhan. Yang jadi masalah itu seperti kata Pak Robson tadi, bukan soal bahasa rohnya. Bahasa roh suatu saat akan punah. Tapi bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan, benar nggak kita? Spiritualismenya kan begitu ya. Benar. Kekristenan itu bicara tentang spiritualismenya, bukan karunianya. Betul sekali. Kan begitu ya. Bagaimana kita menghasilkan buah roh. Jangan sampai nanti kita mempersoalkan bahasa roh melebihi dari menghasilkan buah roh. Iya. Tanda utama, Iya. ciri-ciri terpenting dari seseorang dipimpin oleh Roh Kudus adalah menghasilkan buah roh. Iya, buah Dan roh. ya salah satunya kan kasih. Dan Iya. itu sudah ditekankan Paulus di 1 Korintus pasal 13. Iya. Karena yang nggak dimiliki oleh jemaat Korintus itu adalah kasih. Minimnya kasih membuat mereka jadi sombong. Iya. Sombong dengan karunia yang mereka miliki. Nah gitu. Saudara, saya harus ingatkan, karunia itu karis, itu pemberian cuma-cuma. Ya, anugerah. Itu gratis. Tapi kalau buah itu bukan pemberian. Mantap. Buah adalah sesuatu yang harus diusahakan. Itu buah. Buah tidak datang dengan sendirinya. Buah harus diusahakan. Iya. Mungkin kita boleh masuk ke pertanyaan sambil kita menjawab pertanyaan sambil akan terus berkembang pasti. Kalau bisa pembicaraan yang kita. yang muda-muda aja. Kalau yang muda saya, yang susah Pastor Robson. Yang pertama, Novi dari Bekasi. Halo Novi, apakah bahasa roh adalah tanda mutlak dibaptis Roh Kudus? Tadi ini kita sudah jawab ya, tidak mutlak. Nah, kemudian apa tanda seseorang dibaptis Roh Kudus? Nah, mungkin Pastor Robson dulu. Tanda seorang dibaptis Roh Kudus. oleh Roh Kudus. Iya. Ya, mungkin hampir sama ya dengan pertanyaan pertama tadi ya. Apa tanda seseorang tadi nggak wajib berbahasa roh? Iya, ini orang yang sama, dia tuh tanya apakah berbahasa roh itu tanda mutlak? Kan Enggak. bukan. Nah, jadi tanda seseorang dibaptis Roh Kudus itu apa? Ya. Gitu. Atau gimana sih kita tahu bahwa kita sudah dibaptis Roh Kudus? Ya. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, kata Paulus. Iya. Nah, sebagai anak Allah, apa yang harus kita lakukan? Dengan kita melihat kepada kehidupan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Iya. Nah, ini menjadi pembedaan antara kita orang Kristen yang percaya Yesus dengan orang-orang yang non-Kristen. Bagaimana kita berjuang hidup seperti Yesus hidup. 1 Petrus 1 ayat 16, 17, 1 Petrus 2 ayat 21, mengikuti jejaknya. Yang kedua tadi Pastor Wigan singgung sedikit bahwa buah itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Itu bukan sesuatu yang otomatis. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi ciri-ciri yang ditampilkan ditunjukkan oleh seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, menurut saya ya menghasilkan buah roh. Bahasa roh tidak mutlak, tidak wajib, tapi buah roh itu mutlak wajib. Seseorang tidak jadi binasa hanya karena nggak berbahasa roh, tapi kita bisa menjadi binasa kalau kita nggak menghasilkan buah roh. Itu Mungkin pandangan dari saya. Abang ada tambahan? Ini
teori-teori yang saya nggak kuasai ini. Ini sistematika ini. Oke. Saya disiplin ilmunya itu Iya. biblika. Nah sekarang misalnya gini, kita bicara begini ya. Tentang apa tanda dibaptis Ya, Roh Kudus ya? tentang tanda dibaptis Roh Kudus. Begini, sebenarnya kan pembaptisan Roh Kudus ini kan adalah suatu pemenuhan terhadap janji kan. Pemenuhan terhadap janji bahwa ketika Roh itu datang, maka Roh itu akan hidup di dalam kita. Iya. Ketika Roh itu hidup di dalam kita, maka tuntutannya adalah supaya kita hidup seperti Dia hidup. Benar ya? Ya. Itu kan tadi kan Ya. bahasanya kan ya. Nah, bukankah cara hidup yang benar itu udah dimulai sejak awal di kejadian 1? Ya. Betul ya? Ya. Jadi dengan kata lain sebetulnya ketika kita memperoleh Roh Kudus, maka tantangannya adalah bagaimana kita bisa hidup seperti zaman Adam masih di Eden. Ya. Yaitu penurutan mutlak kepada Allah. Itu kan yang dituntut kan? Ya. Sehingga ketika orang tunduk total kepada Allah, ciri-cirinya adalah dia pasti beretika, Ya, bermoral. beretika yang benar. Dia menjadi orang-orang yang adil, setia, rendah hati. Itu kan tuntutannya, itu kan juga buah-buah Roh kan? Ya. Betul. Ya, kira-kira gitu ya. Kalau dari itu kan tadi kan jawaban Pastor Ya. Robson ini dari sudut sistematikanya ya kan. Oke, Kalau mungkin saya mau biblika. tambahkan gini. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu ayat yang sangat terkenal. Oke. Ya. Tetapi kamu Kamu akan akan menerima kuasa Oke. kalau Roh Kudus turun ke Turun atas atas kamu. dan kamu akan menjadi saksiku Ya. dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini di Sunday service kemarin sempat saya singgung Oke. Wah, mantap. tentang kamu akan menerima kuasa. Kuasa di situ kan dari kata dunamos ya. Itu kalau di kamus kita lihat power to do miraculous work. Oke. Ternyata Bang, di kamus itu bukan hanya itu. Betul ada power to do miraculous work. Tapi ada arti yang lain juga, yaitu moral power. Oke. Itu kamus yang nulis, bukan saya mengada-ngada. Lalu ada pengertian juga gini, excellence of soul. Oke. Jadi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, jelas menurut saya bahwa dia akan punya moral power, ya. Tuhan berikan kemampuan untuk dia hidup suci, hidup kudus sesuai yang Tuhan mau, yang tadi Pastor Robson katakan dipimpin Roh Allah, dan juga excellent of soul. Ya. Di mana jiwanya itu membawa keteduhan, membawa damai. Kadang-kadang memang saya fakta melihat bahwa orang bisa zina jalan terus, judi jalan terus sambil bahasa roh. Loh, ini fakta, Ada memang kenyataan gitu ya. di lapangan. Ya. Iya. Ada orang mengaku kepenuhan Roh Kudus, tapi jiwanya dengki terus, sirik terus, Iya. gundah gulana terus, senang mengadu domba. Nggak ada excellent of soul. Iya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, apa tanda seseorang dibaptis Roh Kudus? Ya, dari tadi kita sudah panjang lebar. Dirangkum dulu supaya jelas. Jadi Ya. mungkin kalau mau dirangkum secara sederhana, sistematisnya begini bahwa ketika Roh Kudus diberikan, yang Tuhan kehendaki supaya kita pertama memiliki pengalaman-pengalaman rohani. Yes. Dan hal itu yang ditunjukkan di Kisah Rasul 2, 1 Korintus 12, 13, 14. Yang ketiga untuk melakukan kehendak Allah. Yohanes pasal yang ke-16, dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Itu jelas. Yeah. Ya kan? Lalu yang ketiga untuk melakukan saksi. Menjadi saksi. Saksi ya. Pemberitaan terhadap Injil. Bukan sakti ya? Kebenaran firman Tuhan. Enggak jadi sakti. Soalnya banyak orang pikir Saksi. kalau terima Roh Kudus jadi sakti, Bang. Ya, itu dia. Jadi Dan- saksi. Betul tuh, jadi saksi. Bukan sakti ya. Ya, jadi lagi-lagi penekanannya dipimpin Roh Kudus bukan berbahasa rohnya. Oke. Ya itu bukan segala-galanya. Segala-galanya itu buah roh menurut saya Ya, yang jadi menghasilkan terus buah roh. tanda kepenuhannya itu adalah tadi ya. Ya, 3 itu. Terus dikembalikan kepada rencana mula-mula. Betul, mantap. Ya. Terus orang yang dikembalikan kepada rencana mula-mula itu hidup dalam etika yang benar, Ya. moralitas yang benar Roma gitu 8. ya. Ya. Terus tadi itu moral excellence ya bahasanya Itu ya. menarik itu, Kisah 1:8. Keren. Oke. Oke, kedua no name. Wah, ini berat nih. Apakah ada gerakan Pentakosta ketiga itu atau mengada-ngada? Saudaraku, saya harus jawab dulu gini. Sebelum nanti saya akan lempar ke Pastor Robson ya. Itu susah nanti kita lempar aja dia. Gini, saudaraku gini. Kita tidak perlu mengucilkan, mencibir istilah apapun yang orang pakai.
gitu ya. Menurut saya saudara mau pakai istilah apapun juga bebas-bebas saja ya. Tapi intinya adalah kalau kita tidak mempercayai juga, kita tidak perlu mencibir. Nah, sekarang saya serahkan ke Pastor Robson. Ini nanti ini menyerahkan kasus yang membuat saya bisa dicibiri. Saya jadi ngeri-ngeri sedap ini. Ini kalau main basket saya udah kasih asis. Tuhan ini, aduh, ini ngeri. Tuhan tidak pernah menjadikan peristiwa Pentakosta pada waktu itu akan menjadi peristiwa yang akan terus berlangsung berulang-ulang. Penekanannya adalah bahwa ketika kita percaya Yesus, kita akan menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu sudah satu paket, ya, sudah satu paket. Bahwa Roh Kudus akan memakai kita dengan berbagai macam karunia. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Itu sudah satu paket. Nah, menurut saya Tuhan tidak pernah menjanjikan itu sebagai peristiwa yang akan terjadi secara berulang-ulang. Itu alkitabiahnya. Karena saya nggak melihat ada indikasi ya dalam Alkitab bahwa akan ada Pentakosta selanjutnya. Nggak ada indikasi. Tapi seperti yang Pastor Wigan katakan tadi, itu menarik sekali. Kita jangan sampai menaruh ketidakpercayaan terhadap hal-hal yang bersifat supranatural itu. Oke, gini. Dikatakan Pentakosta ketiga karena dimengerti bahwa peristiwa Azusa Street adalah Pentakosta kedua. Nah, sedangkan mungkin dalam hemat kita ya, ntar saya juga mau minta pendapat Pastor Robson bahwa kita juga nggak perlu berkata Azusa Street itu Pentakosta kedua sebagai Pentakosta kedua. Ya. Karena Tuhan memang mau melakukan pemulihan saja, bahwa karunia rohani diaktifkan kembali. Dan saya rasa poinnya ini bukan soal Pentakosta keberapa ya, tetapi poinnya kita harus menghayati bahwa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita dan kita harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Mungkin gitu ya. Ya. Abang mau menambah? atau cukup, Bang? Ini memang kan polemik ya. Yeah. Ini polemik dan kita sulit loh kalau kita mau ikutan bahas polemik seperti ini. Ketika kita sendiri, terus terang di antara kami bertiga juga kami nggak ngerti dasar-dasar penyebutan Pentakosta ketiga. Kita belum pernah baca makalahnya secara lengkap, kayaknya belum pernah ya. Nah, karena kita belum pernah baca makalahnya secara lengkap, kita juga susah untuk bicara ada atau tidaknya. Tapi yang kami lihat tuh semangatnya tuh gini loh. Ada usaha nih dari pihak-pihak gereja untuk membawa jemaatnya untuk punya semangat yang menggebu lagi. Jangan terus larut di dalam kebiasaan-kebiasaan dunia gitu. Nah, apabila itu yang kemudian disebut sebagai Pentakosta ketiga, ya terus kenapa juga sih? Kalau itu semangatnya gitu. Kecuali kalau mau dimutlakan lagi nih bahwa ini memang benar sebagai Pentakosta ketiga, ini namanya pemutlakan lagi. Nah, mudah-mudahan bukan itu yang dibuat, tapi mudah-mudahan ini adalah upaya untuk membawa semangat, untuk membangkitkan semangat jemaat supaya tidak larut di dalam keseruan dunia. Mudah-mudahan itu yang dibuat. Atau mungkin saya tambah. Silakan. Asal jangan masuk ke polemiknya aja. Ya, kalau kita membicarakan ini kita nggak bisa nggak ngomong sejarah ya. Yang satu dari sisi alkitabiahnya, yang kedua sejarah historis. Ya memang kita nggak bisa tutup mata terhadap sejarah. Ya nggak boleh buta dengan sejarah. Kalau kita merujuk kepada Azusa Street, apa yang membuat kita berkesimpulan itu sebagai Pentakosta kedua? Lalu belakangan ini, apa yang membuat kita menyimpulkan itu sebagai Pentakosta ketiga? Apa tolak ukurnya dan siapa yang menetapkan itu sebagai Pentakosta ketiga? Dan siapa orang-orang yang memberikan hak kepada orang yang menetapkan itu untuk menentukan ini Pentakosta ketiga, ini keempat, kelima, dan kalau ada yang ketiga nanti ada yang keempat lagi, ada yang kelima lagi, ada yang keenam lagi, mau sampai berapa kali? Sementara Roh Kudus itu bekerja setiap hari dalam kehidupan kita, tanpa ada momentum-momentum tertentu. Dia hanya bekerja hari ini, besok nggak bekerja. Setiap hari, ketika Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita, maka dia akan terus menuntun kita. Dia akan melakukan hal-hal yang spektakuler. Kita percaya.
kita percaya akan kesembuhan ilahi, kita percaya akan mujizat, kita percaya. Dan hal itu bisa dikerjakan oleh Tuhan kapanpun. Nah, tadi saya agak lupa. Sebelum Azusa Street, sebenarnya sudah ada ya beberapa gereja yang menekankan pelayanan itu. Seperti Montanus, meskipun dia dianggap bidat ya. Dia pernah di report ya sama Eusebius sebagai orang yang berbahasa roh. Bahkan Irenaeus loh Bang. Dari abad kedua, Irenaeus, Tertullianus sebagai orang yang berbahasa roh, memiliki nubuat, penglihatan, dan pelayanan kesembuhan ilahi. Nah, kalau kita boleh jujur dengan sejarah, kenapa kita nggak menggolongkan itu sebagai Pentakosta kedua? Gitu. Gitu. Okay, luar biasa. Oke, next. Yang ketiga, no name lagi. Apakah seseorang yang tidak percaya bahasa roh berarti menghujat Roh Kudus? Nah, jadi ini rupanya kayaknya latar belakangnya tuh gini. Memang kan biasanya kalau ada yang bilang, itu bahasa roh mah palsu apa gitu. Sekarang mah sudah tidak ada lagi. Nah, lalu yang orang Pentakosta kadang-kadang wah ini menghujat Roh Kudus nih. Nah ini gimana nih, Pastor Robson? Langsung lempar ke saya lagi. Nah, kita jangan jadi merendahkan makna menghujat Roh Kudus. Ya, menghujat Roh Kudus kalau kita nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Satu, yang kedua, kalau sampai kita meninggalkan iman kita dan tidak mempercayai Roh Kudus dan pekerjaannya. Itu konteks dari kita menghujat Roh Kudus. Bisa dilihat dalam Matius pasal yang ke-12. Itu panjang ya ayatnya. Nah, yang kedua, tadi kan saya sudah singgung juga masalah di 1 Korintus. Apakah semua orang adalah nabi, rasul? Itu kan sebuah kalimat retorika, sebuah pertanyaan yang bersifat retorika. Jawabannya tentu tidak. Apakah semua orang berbahasa roh? Tidak. Karunia-karunia itu ada banyak. Ya kan, kenapa kita terlalu berfokus menjadikan bahasa roh sebagai fokus utama dari baptisan roh, dari kepenuhan roh. Kenapa kita nggak mempersoalkan yang lainnya seperti hikmat? Di Roma 12 juga Paulus menyinggung tentang karunia-karunia. Terlalu luas sebenarnya. Kenapa mata kita hanya tertuju di Kisah Rasul 2? Gitu loh. Jadi kayak ada pengulangan ya. Lagi-lagi ya, kita nggak boleh pertama mengatakan bahwa bahasa roh itu sebagai sesuatu yang mutlak untuk seorang dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, kita juga nggak boleh melarang orang untuk berbahasa roh, karena Paulus menegaskan. Kalau saya ngeliatnya gini ya, Allah itu sedang membangun hubungan kan dengan manusia ya. Sebetulnya bukan membangun agama kan. Iya. Ketika membangun agama, yang dibicarakan adalah mengenai boleh tidak boleh kan, ancaman hukuman, ancaman neraka dan lain-lain kan. Sekarang kita lihat, kalau bahasanya seperti yang barusan ditanya ini, kan kelihatannya ini ancaman hukuman yang ada ini. Kalau kita tidak percaya Roh Kudus maka menghujat roh. Kalau menghujat roh, ancaman hukumannya apa? Ancaman hukumannya adalah neraka kan gitu, nggak diselamatkan kan gitu ya. Nah ini kan bukan hubungan ini bukan hubungan yang manis ini. Ini hubungan ketakutan ini. Nah sekarang kita lihat yuk, di era-era sebelum Musa ya, apakah pada saat itu sudah ada hukum yang mengancam, menjatuhkan hukuman dan lain-lain? Enggak loh. Allah nggak punya aturan-aturan yang hebat. Coba lihat waktu Kain mau bunuh adiknya. Apakah ada ancaman hukuman mati di situ? Apakah ada ancaman neraka di situ? Enggak loh. Allah datang kepada Kain, dia bilang, kamu harus kontrol Kain. Jangan sampai dosa itu, dia udah ngintip tuh. Jangan sampai kamu kalah sama dosa. Kan begitu. Nggak ada loh Allah nakut-nakutin gitu. Nah, Allah yang kita kenal tuh Allah yang seperti ini. Bukan Allah yang senang-senang hukum. Bukan. Ya, betul. Kemudian perhatiin ya, bahwa walaupun nggak ada hukum, pada saat itu sudah ada Henok loh yang bisa hidup bergaul dengan Allah. Nah, aturan yang berbentuk hukum itu baru ada kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Dan sebelum itu nggak ada aturan-aturan yang sifatnya menghukum, sama sekali nggak ada. Nah sekarang dengan semua jawaban saya ini, saya mau bilang apa? Pertama tadi Pak Pendeta Robson udah bilang bahwa jangan berkutat pada pengertian yang dangkal mengenai
apa yang disebut dengan menghujat roh. Menghujat roh itu ketika kita tidak hidup sesuai sepadan dengan Kristus. Itu menghujat roh. Dan kemudian kedua yang saya mau tadi sampaikan adalah bahwa Allah tuh lagi membangun hubungan loh. Hubungan cinta kasih sama manusia, bukan hukuman-hukuman loh. Ya, jadi ayo, yang penting adalah kita maju terus, kita hidup berpadanan dengan Kristus, itu yang paling serupa penting. dengan yang paling benar itu serupa dengan Kristus. Kalau kita menolak untuk masuk ke situ, itulah yang disebut dengan menghujat roh. Tuhan tidak pernah mewajibkan ya. Enggak pernah mewajib. Wajib berbahasa roh. Kalau kamu nggak bahasa roh, kamu nggak dipenuhi Roh Kudus berarti. Nggak ada. Nggak Kamu ada. harus wajib percaya roh kudus bahasa roh, nggak ada juga ya kan. Tapi wajib seperti Yesus, ada ayatnya. Ada wajib 1 Yohanes 6. sempurna seperti Bapa malah. Matius 5 ayat 48. Iya. Iya. Nah, kalau itu yang kita nggak lakukan, justru jangan-jangan disitulah kita menghujat rohnya. Iya. Padahal lagi berbahasa roh, tapi kita Iya. menolak serupa dengan Kristus. Di situ kita salah. Tapi mungkin ini saya mungkin sedikit ya. Ini penting sekali menurut saya ya. Iya. Kalau kita pada akhirnya Iya. ambil posisi berarti kita beda. Ya udah, tapi kan bukan berarti kita nggak bisa bersama. Iya. Betul. Teologi boleh berbeda, pandangan boleh berbeda, kasih mempersatukan. Iya. Gitu loh pada Oke. akhirnya. Iya. Jangan bersikeras ngotot-ngototan. Kalau dogmanya, kalau mengenai doktrinnya kita nggak sepakat, so be it juga, nggak ada Iya. masalah. Tapi satu yang kita sepakat nih, kalau kita ngomong sepakat nih, yang kita sepakat hidup sepadanan dengan Kristus dong, Iya. serupa dengan Kristus dong. Itu orang Kristen. Kalau kita nggak hidup, harapan kita, cita-cita kita bukan serupa dengan Kristus, itu bukan Kristen dong. Betul. Iya. Tambah dikit lagi, Pastor. Ya. Oke. Jadi sedikit Ini lagi. kayak makan nasi padang. Tambo terus ya. Tambah cek lain. Gimana? Ya udahlah. Kalau memang pada akhirnya bersikeras harus berbahasa roh. Mm-mm. Enggak harus berbahasa roh. Ya udahlah. Akhirnya mari kita coba perkarakan apa yang menjadi titik temu yang mempertemukan kita. Apa itu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Ya. Kalau dengan kita berbahasa roh, kalau dengan berbahasa roh kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, ya silakan. Jalankan gitu ya. Kalau dengan kita tidak berbahasa roh kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, Puji Tuhan, silakan. ya kan? Iya. Perkarakanlah menjadi seperti Tuhan Yesusnya Itunya. sebagai yang terpenting. Ya terutama. jangan jadikan yang minor sebagai mayor, yang mayor jadi jadi minor. Oke. Gitu. Iya. Asalkan jangan jadi pebinor. Ada pertanyaan lagi? Oke, Iya. masih ada nih. Oke, Oke kita dong. harus kebut nih sekarang. Halo Shalom Pak Ruli dan Pak Wigan, saya Daniel dari Surabaya. Halo Daniel, ini tema apapun pasti ada. Luar biasa Daniel ya. Selalu Terus ada ya. dukung kita. Ada dong. Maha Halo hadir Daniel. ya. Yes. Tentang Pentakosta. Ya. Apakah bisa terjadi secara pribadi dalam keseharian? Mengapa aliran Kristen tertentu yang tidak menganggap vital peranan Roh Kudus? Padahal tonggak utama Kristen mula-mula adalah Roh Kudus, juga seperti Pentakosta. Gimana Bang? Mungkin saya jawab singkat dulu. Apakah bisa terjadi secara kepribadian dalam keseharian? Ya, kita harus dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mau tanya juga, apakah aliran tertentu yang tidak menganggap vital peranan Roh Kudus? Saudaraku, sebenarnya saya percaya semua menganggap vital peranan Roh Kudus. Ya. Hanya sudut pandangnya aja. Berbeda-beda. Kalau Ya. Daniel bertanya seperti ini, pasti sudut pandangnya dari sisi karunia. Saya rasa udah menjawab ini. Iya, ya. Ya, Oke. Jadi penekanannya saja. Next, Vivi dari Surabaya. Halo Vivi. Apakah suara hati itu juga bisa disebut Roh Kudus yang berbicara? Kadang ada suara hati yang berkata-kata baik dan ada yang berkata-kata kurang baik. Gimana? Bang, mau jawab? Oke. Sistematika. Suara hati itu dimiliki oleh semua orang, baik Kristen maupun tidak Kristen. Yes. Suara hati bisa salah, tapi kalau suara Roh Kudus nggak bisa salah. Ya. Suara Roh Kudus itu ya pada umumnya ya kita sebagai orang Kristen meyakini hanya orang-orang Kristen yang memilikinya, gitu loh. Suara Roh Kudus, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, lalu Roh Kudus berkata-kata dalam diri setiap kita melalui berbagai macam cara, melalui audible secara langsung, melalui hati nurani bisa, lalu melalui berbagai macam peristiwa Tuhan berbicara gitu loh. Melalui persoalan-persoalan hidup kita, penderitaan yang kita alami, pergumulan hidup kita, Tuhan berbicara dengan semuanya itu. Begitu, Pastor. Ya, terus bedainnya gimana antara suara hati dengan suara Roh Kudus? Nah, mungkin yang pertama ada damai sejahtera. Yang kedua,
tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya rasa itu yang paling mutlak. Ada damai sejahtera. Yang kedua tidak bertentangan dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Ya, dan pada akhirnya itulah yang tadi didoakan oleh Paulus di pembukaan tadi di Kolose. Yaitu Paulus berdoa supaya kita bertumbuh dalam pengetahuan. Karena pengetahuan kita terhadap firman Tuhan itu harus terus-terusan bertumbuh. Alkitab itu ada di hadapan kita, bukan untuk jadi hiasan hiasan lemari loh. Banyak orang yang terima Alkitab itu cuma waktu kawinan. Kawinan abis itu udah ditaruh di lemari, nggak pernah dipelajarin. Iya, masalahnya di situ kalau malas baca Alkitab, bagaimana kita tahu? Bagaimana ini caranya dengan kita firman tahu? Tuhan atau enggaknya? Iya, jadi itulah yang diharapkan oleh Paulus supaya kita bertumbuh dalam pengetahuan sehingga kita bisa berbuah. Nah, kalau kita nggak pelajarin firman Tuhan, kita nggak akan pernah loh bisa bedain mana suara hati, mana suara Roh Kudus. Wah, itu dia. Prinsipnya no Bible, no breakfast. Oke, satu lagi pertanyaan pastor katanya, apakah saat kita punya feeling atau perasaan akan terjadi sesuatu dan suatu saat feeling kita kejadian atau betul? Apakah itu bisa dibilang suatu karunia? Kejadian. Ya, jadi dia punya feeling nih, kayaknya bakal gini. Kejadian. Bener. Firasat gitu kalau Bisa. pakai bahasa umum. Apakah itu karunia? Saya percaya hal itu bisa terjadi. Oke. Bisa terjadi tapi tidak selalu Tidak berarti, selalu. ya kan? Jangan sampai hidup kita digerakkan oleh firasat. Ya. Ya tadi bahasa kita di awalnya jangan memutlakkan. Iya. Apapun bisa terjadi kok. Ya. Roh Kudus dan tadi Pastor Wigan punya kalimat bagus. Allah itu terus bekerja dengan cara yang dinamis. Artinya cara Allah menyapa kita, cara Allah memenangkan kita, cara Allah bicara sama kita itu dinamis. Ya. Enggak selalu itu lagi caranya. Enggak kan? Macam-macam. Nah, kalau pada suatu saat dipandang baik oleh Allah, berbicara kepada kita melalui firasat, Iya. ya bisa. Tapi jangan berarti terus setiap firasat Iya. kemudian adalah suara Allah. Enggak Saudaraku, juga. percayalah Tuhan bisa bicara lewat banyak hal, bisa lewat alam, bisa lewat suami saudara yang galak, bisa lewat istri saudara yang cerewet. Problem, Yes. lewat problem. Bisa lewat hidup. masalah hidup, bisa lewat apapun Tuhan bicara. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan bicara Lewat terbanyak firman lewat firman Tuhan. Itulah sukacita Tuhan untuk manusia. Oke, pertanyaan terakhir. Wah, kita Last one. udah overtime nih. Last one. Shalom, Pastor Wigan, Pastor Ruli, dan Pastor Robson. Bagaimana pendapat Bapak mengenai persekutuan doa Katolik karismatik yang dalam liturginya ada penyembahan dalam bahasa roh? Berarti bahasa roh tidak hanya milik orang denominasi gereja karismatik saja dong. Ya, Roh Kudus memang bukan milik denominasi manapun. Iya lah, betul. Iya. Karunia-karunia itu ya dianugerahkan oleh Tuhan kepada semua orang. Ya Katolik juga orang yang percaya Yesus. Dan kita nggak boleh kotak-kotakkan. Oke, kita sudah di penghujung acara. Thank you so much Pastor Robson. Siap. Perbincangan Saya juga yang thank you so much. sangat seru Baru sekali. Pastor Wigan. Nanti kita harus berbincang lagi nih dengan tema yang lain ya. Siap. Waduh, mantap Siap. banget ini. Oke, mungkin ada closing statement 1-2 menit. Ya kita harus percaya akan pekerjaan Roh Kudus. Kita harus percaya kepada hal-hal yang bersifat spektakuler. Ya karena Tuhan itu ada dan Tuhan yang ada itu adalah Maha Kuasa. Maka percaya hal yang bersifat spektakuler itu adalah hal yang seharusnya menurut saya. Tetapi jangan memutlakkan harus terjadi hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan kita. Nggak boleh juga seperti itu. Seakan-akan jadi tambah atau jadi berkurang kasih cinta kita kepada Tuhan karena masalah hal-hal yang bersifat spektakuler itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita semakin terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan kita semakin serupa dengan Kristus. Itu poin yang terpenting kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, karunia-karunia atau Pentakosta. Roma 8, hidup dipimpin oleh Roh. Sekian, Pastor. Bang, gimana Bang? Ada closing statement? Ya, closing statement dari saya begini. Memang ada karunia. Memang ada perbuatan-perbuatan yang hebat. Ada mujizat-mujizat. Jelas ada. Karena kita berhadapan dengan Allah yang maha hebat. Jelas ada. Tapi utamakan pengajaran. Semua karunia-karunia itu pada suatu saat berhenti.
Bagi Israel, karunia-karunia itu berhenti setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. 40 tahun di dalam perjalanan padang pasir mereka selalu dapat karunia yang luar biasa hebat. Tapi begitu sampai tanah perjanjian, karunia itu berhenti loh buat mereka. Nah, pada suatu saat karunia-karunia dan perbuatan-perbuatan hebat itu yang spektakuler itu berhenti. Tapi pengajaran Tuhan itu tinggal tetap. Itulah yang sekarang kita kenal dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu yang tinggal tetap. Utamakan pengajaran. Jangan males untuk belajar. Nah, kalau yang ngikutin acara kami ini di Live Talk, kami yakin bahwa semuanya adalah yang kepingin belajar. Ajak lebih banyak lagi berarti. Terus berpengaruh kepada orang-orang di sekeliling ya. Yes. Terima kasih. Oke, saudaraku, Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk melakukan hal-hal dahsyat ya, to do miraculous work, tapi juga untuk moral power, untuk excellence of souls. Jadilah saksi dimanapun saudara berada, biar lewat hidup kita orang boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Thank you Pastor Robson, kita Sama-sama. sudah di penghujung acara. Saudaraku, minggu depan kita akan berbincang menarik lagi tamu kita, Pastor Kiren Nixon ya, seorang hamba Tuhan yang mendalami tentang studi gender. Jadi kita akan bicara banyak tentang gender ya, pasti akan sangat menarik. So stay tune, minggu depan di hari Kamis jam yang sama, jam 7 kita akan bicara tentang gender. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita selama 1 jam ini. Jangan lupa follow, subscribe. Ada YouTube channel Lifehouse Community, di mana Sabtu dari pagi itu ada live study, ada Bible study. Kita masih di Injil Matius. Saudara sempatkan waktu di weekend saudara, entah jam 7, jam 8, jam 9, bebas saja ya, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan juga hari Minggu online Sunday service kita jam 10. Dan follow juga Lifehouse Music, ada praise and worship yang akan sangat memberkati saudara juga. Dan juga follow Instagram Lifehouse Community, di sana ada live message, ada renungan harian ya, yang saya percaya setiap pagi akan sangat menyegarkan jiwa saudara. Terima kasih atas kebersamaan kita. Thank you Pastor Robson. Siap, thank you. Dan kita Thank you, kembali minggu depan dalam acara Live Talk, a talk so serious it is fun, bersama saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli. God bless you all. Tuhan berkati.